Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri dari Pendidikan Geografi kelas 2A dalam mata kuliah Geomorfologi Umum. Saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan denudasional atau maswastik. Untuk itu, mari dengarkan penjelasan dari saya. Nah, yang pertama itu pengertian dari denudasional. Nah, denudasi berasal dari kata dasar nude yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Nah, bentuk lahan asal denudasional ini dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi gerak massa batuan atau maswating, dan proses pengenapan yang terjadi karena adanya agradasi atau proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi. Nah, sedangkan agradasi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Nah, ciri-ciri dari bentuk lahan yang asal terjadi secara denudasional ini yaitu yang pertama, reliefnya sangat jelas, lembah, lereng, pola aliran sungai. Kemudian yang kedua, tidak adanya gejala struktural, batuan masif, depth atau strike tertutup. Nah, yang ketiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Yang keempat, relief lokal pada aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Yang kelima, litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Nah, litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan aliran, dan juga tipe proses. Yang kedua yaitu faktor-faktor pengontrol bentang alam denudasional. Denudasi meliputi proses pelapukan, erosi gerak massa batuan, maswating, dan proses pengenapan atau disebut juga dengan sedimentasi. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan atau weathering dari perkataan weather dalam bahasa Inggris yang berarti cuaca, sehingga pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat fisik dan kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan, yang pertama jenis batuan atau kandungan mineral, retakan, bidang pelapisan, patahan, dan juga retakan. Nah, batuan yang resisten lebih lambat terkena proses eksternal sehingga tidak mudah lapuk, sedangkan batuan yang tidak resisten itu sebaliknya. Yang pertama, limestone resisten pada iklim kering tetapi tidak resisten pada iklim basah. Kemudian B, granit resisten pada iklim basah tetapi tidak resisten pada iklim kering. Yang kedua adalah iklim, terutama temperatur dan curah hujan sangat mempengaruhi pelapukan. Contohnya, iklim kering, jenis pelapukannya fisik, iklim basah, jenis pelapukan kimia, sedangkan iklim dingin, jenis pelapukannya mekanik. Yang ketiga ada vegetasi atau tumbuhan mempunyai peran yang cukup besar terhadap proses pelapukan batuan. Yang keempat, topografi. Topografi yang kemiringannya besar dan menghadap arah datangnya sinar matahari atau arah hujan, maka akan mempercepat proses pelapukan. Yang ketiga yaitu macam-macam bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Nah, karakteristik umum unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam 55-140 derajat, perbedaan tinggi antara tempat terendah dan tertinggi kurang lebih 500 meter, mempunyai lembah yang dalam, berdinding yang terjal, berbentuk V karena proses yang dominan adalah proses pendalaman lembah. Yang kedua yaitu perbukitan denudasional, mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15-55%, perbedaan tinggi atau relief lokalnya antara 50 sampai dengan 500 meter, terkikis sedang hingga kecil, tergantung pada kondisi litologi iklim. Vegetasi penutup alami maupun tata guna lahan. Salah satu contoh adalah Pulau Berhala. Hampir 72,54% pulau tersebut merupakan perbukitan dengan luas 38,19 hektar. Kemudian yang ketiga adalah dataran nyaris atau peneplain. Nah, akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk
permukaan yang hampir datar dan disebut dengan dataran nyaris atau peneplain. Nah, dataran nyaris ini dikontrol oleh batuan penyusun yang mempunyai struktur berlapis atau berlayer. Nah, apabila batuan penyusun tersebut masih dan mempunyai permukaan yang datar akibat erosi, maka disebut juga dengan permukaan planasi. Kemudian yang keempat, ada perbukitan sisa terpisah atau inselberg. Nah, apabila bagian depan pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Nah, bukit sisa terpisah atau inselberg tersebut berbatu tanpa penutup lahan atau bedrock dan banyak singkapan batuan atau outcrop. Yang kelima, ada kerucut talus atau talus cones atau juga kipas colluvial fan. Nah, ia mempunyai topografi berbentuk kerucut, kipas dengan lereng curam. Secara individu, fragmen batuan ini bervariasi dan ukuran pasirnya hingga blok tergantung pada besar celik dan batuan yang hancur. Nah, fragmen berukuran kecil terendapkan pada bagian atas kerucut atau apex, sedangkan fragmen yang kasar meluncur ke bawah dan terendapkan di bagian bawah kerucut halus. Nah, kemudian evolusi perkembangan lereng. Nah, Wepeng menganggap bahwa perkembangan bentuk lahan ditandai dengan adanya proses evolusi lereng dari tipe main slope retreat, sehingga dalam perkembangannya lereng selalu mundur dengan besar lereng dan bentuk lereng yang tetap dan dengan hasil akhir berupa bentuk sisa yang meruncing. Nah, akan tetapi pendapat M. W. Davis, evolusi lereng terjadi secara main slope atau decline, yang ini titik perkembangan lerengnya tetap, lereng lama kelamaan menjadi kecil dan memanjang serta bentuk lereng berubah menjadi lebih panjang dan juga cembung. Nah, dengan demikian, maka hasil akhir yang terjadi mempunyai bentuk berupa bukit rendah dengan puncak membulat dan biasanya membentuk suatu naris dataran atau peneplain. Nah, di dalam evolusi bentang lahan menghasilkan bentuk lahan denudasional. M. W. Davis mengemukakan adanya 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, struktur geologi, proses geomorfologi, stadia atau waktu. Dan dengan adanya faktor tersebut, maka dalam evolusi bentuk lahan melewati beberapa stadium. Yang pertama, stadium muda. Laharnya masih tinggi, banyak dijumpai permukaan asli, lembah dengan dinding terjal. Proses evolusi yang dominan adalah erosi vertikal. Yang B, stadium dewasa, lahannya mulai rendah, lembah melebar dan juga terjal, interflux membulat, meruncing dan sempit. Di sini terjadi relief maksimum, yaitu ketika lembah sempit dan hanya tinggal sedikit ditinggal permukaan asli yang tidak tererosi. Pada stadium ini proses erosi yang terjadi adalah erosi vertikal dan juga erosi laten. Yang terakhir yaitu yang C, stadium tua, permukaan lahan menjadi rendah dengan kemiringan lereng landai hingga datar. Sungai mulai meander dan mengalir memotong dataran banjir dan membentuk tanggul-tanggul sungai rendah. Erosi sedimentasi dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Kemudian klasifikasi dari mass wasting. Nah, mass wasting dapat kita klasifikasikan dalam berbagai tipe. Yang pertama, rayapan tanah atau soil creep. Nah, rayapan tanah ini merupakan proses gerakan tanah yang sangat lambat. Nah, rayapan tanah ini dapat dilihat dari adanya permukaan tanah yang bergelombang, tiang listriknya miring, pagar miring, dan dinding bangunan yang retak. Yang kedua adalah aliran tanah atau air flow. Aliran tanah umumnya terjadi pada wilayah lembab dengan lereng curam. Fenomena ini terjadi dalam beberapa jam dan menghasilkan timbunan material yang berbentuk seperti undakan. Yang ketiga adalah aliran lumpur atau mud flow. Aliran lumpur bisa terjadi menuruni lereng di perbukitan dan pegunungan. Aliran lumpur dapat terjadi pada perbukitan di gurun pasir saat hujan deras. Aliran lumpur ini dapat terjadi pada gunung api yang baru meletus. Hujan membawa abu vulkanik sisa letusan menuruni lereng hingga ke sungai membentuk banjir lahar. Kemudian yang keempat ada tanah longsor atau landslide. Nah, tanah longsor adalah massa batuan yang meluncur dengan cepat ke bawah lereng. Ada 2 bentuk tanah longsor, yaitu longsoran baru atau rock slide dan runtuhan tanah slump.
Longsoran baru berupa masa batuan induk yang meluncur turun pada bidang miring yang rata seperti patahan. Nah, sementara runtuhan tanah, masa batuan yang meluncur turun pada bidang miring yang cekung. Yang kelima ada guguran atau batau atau rockfall. Nama swasting paling cepat adalah guguran batu. Fenomena ini berupa masa batuan yang bergerak jatuh bebas dari tebing curam. Ukuran baru yang gugur dapat bervariasi mulai batu kecil hingga bongkahan sebesar rumah. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk lahan asal denudasional atau maswasting. Semoga bermanfaat dan apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.